Banyak di luar sana laki-laki baik mendapatkan istri perempuan tidak baik. Dan sebaliknya pula ada perempuan yang baik dapat suami tidak baik. Kenapa seperti itu? Kok komplainnya ke saya? Ustaz, adakah amalan atau ibadah selain menjadi penghafal Quran dapat membawa kedua orang tua ke surga? Apakah hanya penghafal Quran saja? Orang yang hafal Quran termasuk di antara orang yang bisa memberikan syafaat. Orang yang menghafal Quran nanti orang tuanya akan diberikan tajum minan nur, mahkota dari cahaya. Kenapa orang ini punya mahkota dari cahaya? Karena anak-anakmu para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan mahkota dari cahaya. Adakah amal lain yang bisa menyelamatkan? Bisa. Syafaatnya orang beriman. Tintanya ulama lebih mahal daripada darahnya syuhada. Engkau mati syahid atau engkau menjadi pembawa kebenaran. Man dalla ala khairin walahu mithlu ajri fa'ilihi. Ada orang menolong agama Allah dengan ilmunya, ulama. Ada orang menolong agama Allah dengan kekuasaannya, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Presiden. Ada orang menolong agama Allah dengan hartanya. Pilih salah satu dari ketiganya. Harta, kuasa, ilmu. Ada berilmu tapi enggak punya kuasa. Ada berkuasa tapi enggak punya ilmu. Ada punya ilmu tapi enggak punya harta. Yang paling hebat Nabi Sulaiman alaihi salam. Punya harta, punya ilmu, punya kuasa. Tiga-tiganya ada, alhamdulillah. Enggak ada satupun, na'udzubillah. Doakan Ustadz semoga bisa bawa orang tua umrah bersama dan segera dijemput jodoh apa? Jodoh yang soleh yang dapat membimbing ke surga. Nanti di akhir majelis kita berdoa semoga kita semuanya bisa pergi umrah dan semuanya mendapatkan jodoh. Yang udah nikah jangan lagi semangat amin, malah yang semangat amin yang udah nikah. Banyak di luar sana laki-laki baik mendapatkan istri perempuan tidak baik. Dan sebaliknya pula ada perempuan yang baik dapat suami tidak baik. Kenapa seperti itu? Kok komplainnya ke saya? Sedangkan dalam Al-Quran sudah jelas at-tayyibuna lit-tayyibat. Orang baik dapatnya baik-baik. Dia baca Quran. At-tayyibuna lit-tayyibat, al-khabithuna lil-khabithat. Orang baik dapat yang baik, orang enggak baik dapat yang enggak baik. Loh, ini enggak sesuai ini Quran. Itulah bahayanya baca Quran, baca terjemah, enggak melihat tafsir ulama. Makanya connect pertanyaan dengan malam ini, Quran, hadis dan pendapat ulama. Apa makna ayat at-tayyibuna lit-tayyibat? Orang baik dapat yang baik. Ceritanya begini. Ketika pindah ke Madinah, ada seorang laki-laki, hartanya enggak ada, miskin susah, mau nikah dengan WTS, wanita tunasusila. Datang melapor ke Nabi, ya Rasulullah, boleh enggak aku nikah dengan wanita tunasusila? Karena maharnya murah. Daripada aku berzina, aku mau nikah dengan dia. Turunlah ayat at-tayyibuna lit-tayyibat. Orang yang baik, carilah perempuan yang baik. Jangan nikah dengan PSK. Itu makna ayatnya. Bukan orang baik ketemu enggak baik lalu Quran salah. Maka baca asbabun nuzul. Kronologis ayat itu turun, tidak boleh menikah dengan perempuan nakal kalau dia enggak tobat. Kalau PSK-nya sudah tobat Pak Ustaz, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah tobat dia tidak ada dosa, bersih sebersih-bersihnya. Kalau nikah dengan mu'allaq Pak Ustaz, mu'allaq apalagi seperti kertas yang tidak bertulis tinta, bersih, murni. Tidak ada dosa sama sekali. Nah, maka ungkapan kenapa ada orang yang baik dapat perempuan yang tidak baik, karena salah tidak buat fit and proper test. Jangan pacaran, bullshit, omong kosong tuh pacaran. Pacaran itu yang dia tampilkan lemah lembut gemulai. Adinda, hati-hati ya. Begitu mau jatuh, lobang. Begitu sudah punya anak, mana mata gua tuh? Oke, paham ya tentang at-tayyibun lit-tayyibat? Insyaallah.
Kalau waktu habis, tolong kasih saya surat tilang. Ada orang sakit, dirawat oleh dokter, hobinya minum khamar. Dokter itu memvonis akan meninggal kalau tidak minum khamar terus menerus. Belum ada nih perasaan. Dokter apa nih? Dokter kamput nih. Tidak ada. Kalau kamu tidak minum nanti kamu mati. Mana dokternya? Saya mau ketemu. Enggak ada. Malah dokternya menghindari, jangan minum. Kalau kamu minum nanti kamu mati. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Atau bagaimana jika pilihannya lebih baik meninggal atau minum khamar? Enggak ada, ini fiksi. Ini terlalu banyak nonton sinetron. Enggak ada. Tapi kalau masuk hutan, sampai di dalam hutan pilihannya dua, mati atau makan babi. Maka jangan pilih mati, boleh makan babi. Ambing babi, potong. Jangan pakai bismillah. Potong babi, ambil dagingnya, bakar, pakai kecap sama saus. Jangan kenyang-kenyang, hanya untuk hidup saja. Nama dalilnya akhafud dararain. Ada mudarat yang lebih tinggi, mati. Mudarat yang lebih ringan, makan babi. Boleh makan babi sementara dapat pisang. Setelah dapat pisang, tinggalkan babi. Ini orang sudah dapat pisang, terus makan babi. Loh, ente kok makan babi? Enak Pak Ustaz. Bagaimana hukum masjid yang digusur menjadi kantor? Bagaimana hukum masjid digusur menjadi kantor? Umar bin Khattab pernah memindahkan masjid karena tidak cocok dengan masjid. Kelilingnya sudah pasar, orang payah sholat berjamaah di Kufah, Irak. Maka dialihkan masjid ke tempat lain. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Wakaf Negara Kesatuan Republik Indonesia. Boleh mengalihkan tanah wakaf ke tempat yang lebih baik. Misalnya di jalan mau dibuat tol atau penyeberangan atau apalah namanya, dialihkan, ganti guling atau ganti tikar atau ganti bantal namanya. Pindah ke tempat yang lain, boleh dengan syarat yang lebih baik. Bagaimana perempuan haid masuk masjid? Perempuan haid masuk masjid boleh apa enggak boleh Pak Ustaz? Nanti kalau ada ustaz yang membolehkan, dia ikut mazhab yang membolehkan. Tapi saya ikut mazhab Syafi'i. Perempuan enggak boleh baca Quran, perempuan enggak boleh megang Quran, perempuan enggak boleh bawa Quran, perempuan laki-laki enggak boleh masuk masjid, enggak boleh tawaf, enggak boleh iktikaf, enggak boleh sholat. Perempuan kalau sedang haid mau ikut pengajian di mana? Emperan masjid, teras masjid. Ibu, bapak jangan tersinggung, bukan berarti itu haid semua, enggak. Ini kan karena kita membludak semua, mohon maaf. Ini penuh masjid ini, luar biasa. Saya selama ceramah 2 hari di Jakarta ini macam-macam bentuk masjid. Ada masjidnya tadi yang zuhur tadi memanjang ke belakang. Yang ini malam ini ke samping. Yang tadi malam bercabang 3. Luar biasa jemaah. Ini ke bawah ke atas lah. Insyaallah. Apa yang harus dilakukan jika keluarga non-muslim yang mendapat hidayah masuk Islam, seorang anak dan ibu, tapi seorang suami atau ayah tidak masuk Islam atau tidak mau masuk Islam? Bagaimana jika seorang anak wanita ingin menikah? Siapakah walinya? Suami, istri, anak. Anak kan kecil. Suami, istri tidak masuk Islam salah satunya, maka fasah. Kalau suami mencerai namanya talak. Kalau istri gugat cerai namanya khulu'. Tapi kalau murtad salah satu atau salah satu masuk Islam, satu non muslim, maka namanya fasah. Fasah dipisah secara hukum. Istrinya masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Suaminya tidak masuk Islam, maka mereka difasah, enggak boleh serumah. Yang menetapkan siapa? Ulil amri, pemimpin. Kalau mereka tetap serumah, zina. Stop. Kamu mau dengan aku, kamu masuk Islam. Dulu kamu kan nikah dengan aku, janji, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Sekarang enggak ada laut, enggak ada bukit, masuk Islam aja kok payah. Aku takut, mah. Takut apa? Enggak sakit. Siapa bilang sakit? Dah, seandainya dia tetap bertahan enggak mau masuk Islam, ternyata ibunya masuk Islam dengan anaknya perempuan. Ini anak kan enggak punya wali. Walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha.
wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang enggak punya wali. Siapa wali hakim? KUH. Masalah nasihat pernikahan saya nanti yang ceramah. Saya kerja di bank syariah yang saya sendiri tahu walaupun syariah di bank ini tetap riba, dan saya sudah mengajukan untuk resign dalam waktu dekat. Tapi atasan saya HP meyakinkan saya kalau di tempat saya kerja tidak riba karena ada dewan pengurus syariahnya. Apa yang harus saya lakukan? Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Riau Kepri, Bank Syariah BRI, Bank Syariah BSM, maka itu semua menuju syariah. Jangan katakan dia tidak syariah, dia belum pure original murni syariah, tapi dia menuju syariah. Negeri Indonesia Muslim mayoritas, tapi yang BPD-nya baru 2 bank syariah, baru 2 se-Indonesia. Pertama, Bank Aceh, BPD Aceh berubah konversi jadi bank syariah. Yang kedua, Bank NTB karena Gubernur Tuan Guru Bajang diperjuangkan bisa jadi bank syariah. Indonesia 90% Muslim, tapi kenapa bank syariah baru 7%? Kemana sisanya? Ini menunjukkan kesadaran ekonomi syariahnya rendah. Maka orang yang bekerja di bank syariah, bertransaksi di bank syariah, dia menuju syariah. DSN, Dr. Safi Antonio, Profesor Dr. Anwar Ibrahim, para pakar-pakar ekonomi Islam sudah merumuskan, maka dia syar'i sesuai syariah. Kita yang menghidupkannya. Jangan samakan. Alah, sama aja itu syariah dengan konvensional. Paling-paling bedanya kalau syariah pegawainya pakai jilbab, masuknya pakai assalamualaikum. Gak sama. Tolong Ustaz ceritakan satu sampel contoh. Gak sama. Nih, kita mau beli mobil, harganya 200 juta. Lalu kita datang ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional, selamat pagi. Saya mau pinjam uang. Oke. Pinjam 200, bayar 250, riba. Uang 200 belikan mobil cash. Maka akadnya uang dengan uang. Pinjam uang, bayar uang, riba. Kalau bank syariah enggak begitu. Datang ke bank syariah. Selamat pagi bank syariah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pinjam uang bank syariah. Mohon maaf Bapak, uang dengan uang nggak boleh, haram. Ngomong-ngomong, untuk apa Pak? Untuk beli mobil. Oh kalau begitu kita pakai akad permodalan, namanya murabahah Pak. Gimana caranya? Mobilnya kami beli. Maka bank syariah membeli mobil itu. Sekarang mobil menjadi milik bank syariah. Dia jual ke kita. Maka akadnya uang dengan barang. Orang yang nggak ngerti akad, sama aja itu. Disitulah beda syariah dengan enggak syariah. Sekarang mesti ada syariah. Sekarang ada jilbab syariah dengan jilbab konvensional. Ada pula geng motor syariah, tapi pacaran syariah enggak ada. Kalau mau pacaran syariah setelah akad. Oke, insya Allah. Tidak, surat tilang belum ada, hanya lampu kuning aja. Ustaz Abdul Somad, saya sering sekali dalam bayangan ditampilkan Baitullah. Bahkan saat ini sholat berjamaah saya merasa sedang di Baitullah. Rasanya membuat air mata menetes. Yang saya tanyakan, apa yang terjadi dengan saya ini? Saya usia 28 tahun, alhamdulillah 2 kali umrah dengan biaya sendiri. Apa semua itu karena rindu? Orang kalau sudah cinta, dimanapun dia merasa dekat, jauh tempat tapi dekat di hati. Dekat di hati, jauh di mata. Seorang ibu suaminya meninggal, dia besarkan anaknya sendirian, maka dia disebut dengan single parent. Dan ketika anaknya sarjana, tukang foto nanya, "Bu, bapak mana?" Meleleh air matanya, "Papa sudah meninggal 18 tahun yang lalu." Jadi ibu membesarkan anak sendirian. Iya, tidak merasa sedih. Walaupun papa sudah meninggal 18 tahun yang lalu, tapi seakan-akan dia tetap ada di hati saya. Begitulah seorang perempuan cinta suaminya sudah meninggal, tapi tetap selalu merasa ada bersama. Beda sama laki-laki. Jadi yang sedang dirasakan oleh
Adinda ini adalah dia selalu merasakan kebersamaan dengan Baitullah karena dia rindu kepada Baitullah. Orang kalau rindu Baitullah ya selalu merasa dengan Baitullah. Tapi kalau rindu artis ya selalu merasa dengan artis. Ustaz, apa yang akan saya lakukan dengan Al-Quran yang tidak sengaja terbawa oleh saya ke Indonesia? Al-Quran itu terbawa waktu di hotel di Makkah. Bisa terbawa ya. Saya pikir itu Quran punya saya. Ketahuannya setelah sampai di Indonesia, kok ada 2 Quran. Jadi bagaimana? Nanti teman yang mau pergi umrah titip Quran. Hotelnya mana? Hotelnya Jam Gadang, Zam-Zam Tower. Nah, antar ke situ, balikan. Bukan punya milik kita. Dimanapun barang yang terbawa, maka kita kembalikan kepada orangnya. Karena kalau tidak, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yara, sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah. Hidup ini jangan ada sangkutan-sangkutan plong. Bagaimana kalau menumbuhkan kesadaran sejak dini pada anak-anak terhadap Al-Quran dan sholat 5 waktu? Ya, makanya cari ibunya yang hafal Quran. Sambil masak, hamil tua 9 bulan masak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran. Maka anaknya akan lahir. Sekarang anaknya lompat sana lompat sini, lari sana lari sini. Kenapa? Waktu masak dulu kiong racun kucing garong. Membiasakan sejak dini. Nah, nanti kalau hafal surat pendek mama kasih hadiah ya. Itu motivasi pada anak. Maka Masya Allah, beruntung bertuah bapak ibu yang dalam majelis Al-Quran. Dosa tidak melanggar, dosa tidak aturan pemerintah. Dosa tidak melanggar aturan pemerintah. Saya sering masuk busway. Oh, ini urusannya ke Kapolda. Masuk ke Kapolda. Ini aturan pemerintah. Ikuti aturan pemerintah. Sebelum berangkat, yakinkan helm Anda berbunyi klik dan SNI. Itu untuk kepentingan kita. Kalau kita tidak pakai, pecah kepala, yang susah siapa? Kita. Saya pernah ikut kajian. Boleh kerja, dosa tidak. Tetap boleh bolos kerja. Tetap bolos kerja tidak dosa. Wah, itu enggak betul itu. Batil itu. Sekarang banyak disangka betul, rupanya batil. Kalau kamu bolos APBD, APBN, BUMN, perusahaan, uang rakyat makan haram. Lalu uang haram dimakan, berubah menjadi darah. Darah masuk ke jantung, naik ke otak. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun isinya darah haram, maka otaknya pun otak haram. Jangan isi otak haram dengan darah haram, karena isinya akan mengajak kepada yang haram-haram. Bagaimana hukumnya kalau pemimpin tidak mau mengajak umatnya untuk mau beribadah? Aslim taslam, hai Raja Romawi, kau masuk Islam, maka kau akan selamat. Surat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius Raja Romawi, distempel oleh Nabi dengan cincin di sebelah kanan, distempel Muhammad Rasulullah. Dibaca sama Raja Romawi, aslim taslam, masuk Islam maka kau akan selamat. Wa illa wa alaika dzambul arisiyin, kalau kau tidak ajak umatmu masuk Islam, maka dosa semua orang Eropa kau yang akan menanggung. Tapi kalau kau masuk Islam, maka pahalamu 2 kali. Pertama, kau masuk Islam. Yang kedua, kau mengajak umatmu. Maka dakwah yang paling enak adalah jadi wali kota Jakarta Timur. Kalau ngajak orang beribadah, pahalanya 2. Kalau ngajak taklim Quran, mengajak berikan motivasi, 2. Enggak perlu ceramah, cukup menolong agama Allah dengan perda, dengan program-program. Alhamdulillah malam ini hadir bersama kita. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua. Allahu Akbar. Nama Pak Zamhari, asal Rokan Hilir, Riau. Orang Riau nanya ke Riau.
Ketemunya di Jakarta Timur. Masya Allah, so sweet. Apakah kebangkitan umat Islam akan terhambat dengan dibatasinya ormas-ormas, terutama ormas-ormas Islam? Ingat, sejarah berulang. Ketika Turki dihambat untuk membawa agama Islam, masjid tidak boleh pakai azan, dibubarkan tarekat-tarekat, perempuan disuruh pakai celana pendek, Turki dirubah menjadi Eropa. 1924. Apa yang terjadi? Geliat tetap bangkit. Islam tidak bisa dihambat. Yuriduna yutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Allah yang menyempurnakan cahayanya. Allahu Akbar. Jangan menghujat, jangan mencela. Didik anak kita menjadi penghafal Quran, didik keluarga kita menjadi keluarga Islami, maka insyaallah Islam akan bangkit. Itu janji Allah. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad meninggalkan agama ini, fasawfa ya'tillah, Allah akan ganti biqaumin, dengan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillah a'izzatin 'alal mu'minin, mereka bangga dengan orang beriman. Azillatin 'alal kafirin, mereka merendahkan, menjatuhkan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah. La yakhafuna fillah laumata laim, mereka tak pernah takut dalam memperjuangkan agama Allah. Ustaz, waktu kita 5 menit lagi. Oke. Kita cari pertanyaan yang paling pendek. Panjang semua. Kalau gitu yang paling atas. Pertanyaan terakhir. Saya mau tanya, apakah saya berdoa apabila saya berbohong kepada kedua orang? Apakah saya berdosa apabila saya bohong kepada orang tua saya? Karena saya setiap pagi kajian ilmu, saya selalu bilang ada urusan kantor bersama teman. Karena kalau bilang pergi ke kajian, orang tua saya takut saya berada di jalan yang tidak benar. Wow, bagaimana cara menanggapi orang tua? Sekarang banyak orang tua khawatir kalau anaknya ngaji ikut aliran sesat. Maka beri pencerahan ke orang tua, papa, mama, ini guru kami nggak sesat. Namanya siapa? Ini orangnya, Ustadz Somad. Terlihat dari wajahnya penuh kesesatan. Pak, ini Ustadz S1-nya di Al-Azhar Mesir, habis itu S2 di Maroko, dia sekarang dosen di UIN, dia ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tapi tetap menghormati Hanafi, Maliki, Hambali. Mama harus ngaji, tapi jangan kata-kata kasar. Jangan pulang dari sini panggil papa, panggil mama, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Enggak begitu. Beri pemahaman yang benar. Ibu-ibu yang anaknya sudah ngaji, bersyukur pada Allah. Di zaman edan, tinggal di ibu kota metropolitan, tapi masih ada cinta ulama. Saya beberapa hari ini bergumam, Jakarta luar biasa. Kenapa luar biasa? Kota metropolitan besar di Asia Tenggara, dengan berbagai macam godaannya, tapi anak mudanya tetap cinta ulama. Sampai beberapa hari ini tarik menarik di jalan, luar biasa itu. Ini menunjukkan Islam akan bangkit di masa akan datang, insyaallah. Allahu Akbar. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Orang tua jangan dibohongi. Sampaikan saja kalau orang tua nanya kemana, ada acara penting hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassala azihinniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.